Yang akan saya jawab adalah pertanyaan tentang cara bertobat, ya, cara bertobat. Jadi saya cerita dulu tentang latar belakang adanya dosa pada manusia. Ya, latar belakang adanya dosa pada manusia karena Nabi mengatakan setiap manusia terlahir dalam keadaan fitrah. Setiap manusia terlahir dalam keadaan fitrah. Jadi kata keadaan fitrah yang disebutkan di situ adalah kondisi dia berada di wilayah ini, ya, di wilayah ruh. Inilah disebut dengan fitrahnya manusia. Yuladu alal fitrah, terlahir atas fitrah. Jadi seluruh manusia keadaannya ketika dia masih berdimensi ruh, ya, sebelum ditiupkan masuk ke dalam jasad, maka itu suci. Jadi yang dikatakan suci itu adalah dimensinya berada pada dimensi ruh. Nah, lalu kemudian, ya, ketika ruh ini ditiupkan masuk ke dalam jasad, itu tidak langsung ruh itu yang masuk, melainkan ya dibuat dulu keserupaannya, kemiripannya, keserupaannya. Ya, dimensinya berbeda, diperumpamakan seperti udara dengan air. Jadi ruh dikiaskan, diperumpamakan seperti udara, sedangkan jiwa diperumpamakan seperti air. Ya, jasad diperumpamakan seperti tanah. Jadi tanah, air, udara, ya. Jadi sebelum masuk ruh ke dalam jasad dibuat dulu keserupaannya, namanya jiwa. Ya, dalam kondisi jiwa juga dia masih suci, masih sempurna, tidak ada cacat. Jadi dosa itu adalah cacatnya diri. Jadi kalau fitrahnya manusia sempurna, ya. Ya, mulai kapan dia berdosa? Ya, ketika terjadi peristiwa serah terima amanah. Terjadi serah terima amanah antara jiwa dengan jasad, ya. Yang menerima amanah adalah jiwa, yang menjadi amanahnya adalah jasad. Jadi nanti jiwa akan dimintai pertanggungjawaban terhadap jasad yang dia terima. Semakin sempurna jasad yang dia terima, semakin berat tanggung jawab bagi jiwa. Ya, jadi jasad yang diterima itu ternyata sebagiannya adalah cacat, maka yang cacat itu merupakan kesempurnaan bagi fitrahnya. Artinya di fitrahnya itu ada. Ya, tapi kalau di sini lengkap, berarti di fitrahnya ini, ya, fitrah awalnya itu menjadi cacat. Ya, itulah yang dikatakan bahwa ketika manusia masuk ke dalam jasadnya, itu menunjukkan bahwa dia telah jatuh ke lembah dosa. Jadi apa itu dosa? Dosa itu adalah cacatnya diri yang asli. Ini jasad kita ini hanya sebagai rumah. Ya, ada diri kita yang asli. Ya. Kalau diri yang asli itu, ya, saya ulangi, kalau jasad ini sempurna, berarti diri yang asli cacat. Kalau di jasad ini ada yang cacat, maka pada diri yang asli ada. Misalnya kalau di jasad ini tidak ada tangannya, berarti di diri yang asli itu sudah ada tangan, tinggal menunggu pengembalian amanah, ya, menunggu pengembalian amanah dari apa yang diterima oleh jiwa kita. Ya, jasad yang sempurna itu nanti akan dimintai tanggung jawab. Oke, sudah mengerti tentang dosa? Dosa itu adalah cacatnya diri yang asli, karena dia telah menerima jasad. Nah, caranya untuk bertobat adalah, ya, ketika pinjaman kita ini, jasad kita ini dikembalikan kepada Tuhan, ya, sebagai pemberi amanah. Kembalikan ini pinjaman kita. Ya,
Jadi kalau kita kembalikan jasad kita ini secara keseluruhan kepada Tuhan, berarti itu sudah masuk kepada penyerahan diri, berserah diri, muslim. Ya, muslim itu artinya orang yang selamat. Ya. Jadi cara bertobat adalah dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada pada jasad kita dengan segala kemampuannya untuk bisa memberi manfaat baik kepada manusia maupun kepada alam sekitar. Nah, satu hal lagi yang harus dijaga, bahwa ketika melakukan mengembalikan jasad ini kepada Tuhan, ya pertanyaannya bagaimana caranya? Bagaimana caranya dikembalikan kepada Tuhan? Ya, kita gunakan jasad kita ini untuk menyatakan asma-asma Allah, nama-nama baiknya Allah. Seperti apa menolong, seperti apa mencipta, seperti apa memperbaiki, seperti apa mengatur, itu dilakukan oleh jasad. Nah, tinggal satu hal lagi, bahwa ketika dia melakukan kebaikan itu, maka ya tidak boleh mempersekutukan Tuhan atau musyrik. Ya, bagaimana caranya supaya tidak mempersekutukan Tuhan? Ya, kita harus mengakui bahwa seluruh kebaikan itu, kebaikan yang kita lakukan itu, pelakunya itu bukan kita. Ya, kita ini hanya sebagai hamba. Ya, Tuhan yang melakukan kebaikan. Di mana letak itu? Di mana letak keyakinan bahwa Tuhan yang melakukan kebaikan itu? Ya, di dalam hati kita, ya, bukan di omongan kita. Di dalam hati meyakini bahwa perbuatan baik ini milik Allah, sehingga kita merasa tidak melakukan apa-apa. Jadi semakin aktif jasad kita melakukan hal-hal kebaikan, lalu kemudian tidak mempersekutukan Tuhan, maka itulah menjadikan kita akan kembali kepada fitrah kesempurnaan sebagaimana pada penciptaan awal. Oke, jadi kata yang kita ucapkan selama ini, istighfar, astagfirullahaladzim, itu belum cukup. Ya Allah, ampunilah dosaku, itu belum cukup. Ya, yang harus kita lakukan adalah manfaatkan segala potensi kekuatan yang ada pada jasad kita sekarang untuk melakukan sesuatu hal yang bisa bermanfaat bagi orang lain dan alam sekitar dengan tidak mempersekutukan Tuhan. Ya, mempersekutukan Tuhan seperti saya jelaskan tadi, tidak ada pengakuan-pengakuan ketika kita melakukan kebaikan. Karena kita meyakini bahwa yang melakukan kebaikan adalah Allah. Jadi kalau kita juga mengaku melakukan kebaikan, berarti mempersekutukan Allah. Itu namanya musyrik. Kalau musyrik, maka dosa kita tidak akan diampuni, karena perbuatan baik kita itu tadi ditolak oleh Allah karena kemusyrikan. Itulah bahasanya bahwa ya segala dosa akan diampuni oleh Allah kecuali musyrik.